Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Amiratul Fitriah, NIM 200, akan menjelaskan tentang pengertian ijarah, rukun dan syaratnya. Nah, yang pertama, ijarah secara bahasa yaitu sewa menyewa atau jual beli manfaat atau jasa suatu benda dengan imbalan tertentu. Nah, sedangkan menurut istilah ada ragam definisi yang diutarakan oleh mazhab al-arba'ah. Menurut Hanafiyah, ijarah adalah akad atau transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan tertentu. Yang kedua, menurut pendapat Malikiyah dan Hanabilah, ijarah adalah pemilikan manfaat sesuatu yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan. Dan yang ketiga, menurut Syafi'iyah. Nah, menurut Syafi'iyah ini ijarah adalah akad terhadap manfaat yang dimaksud dan ditentukan dan dibolehkan dan bisa menerima pemanfaatan dan kebolehan dengan imbalan tertentu. Nah, jadi kesimpulannya ini akad ijarah itu adalah pemindahan suatu akad, hak, guna atau kemanfaatannya atas suatu benda atau barang tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan benda atau barang yang disewakan serta akad atas manfaat dengan imbalan yang disepakati antara kedua belah pihak. Nah, jadi intinya ini akad ijarah itu akad sewa menyewa sepertinya. Contohnya itu saya ingin menyewa sebuah mobil. Nah, maksudnya itu rental mobil gitu. Nah, di situ kan saya itu menggunakan menggunakan mobilnya. Jadi maka terjadilah akad sewa menyewa. Nanti saya bayar uang sewanya, uang sewa mobil tersebut. Nah, di sini ada juga dasar hukum akad ijarah. Nah, dasar hukum akad ijarah itu ada Al-Qur'an, ada hadis, ataupun ijma. Tapi di sini saya menjelaskan dasar hukumnya ini menurut Al-Qur'an. Nah, menurut Al-Qur'an ada di surat At-Tolak ayat 6 yang berbunyi fa in aradna lakum fatuhunna ujurahunna. Nah, yang artinya kemudian jika mereka menyusukan atau anak-anakmu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya. Itu kan berarti di sini menjelaskan akad ijarah. Nah, di dalam akad ijarah itu terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Nah, rukunnya itu ada 4. Yang pertama akid, itu yaitu orang yang berakad ijarah. Maksudnya ini orang yang menyewakan dan orang yang disewakan begitu. Antara kedua belah pihak kan ada 2 orang di sini. Nah, yang kedua itu ada sigat akad atau ijab qabul. Nah, tentunya di setiap akad ini pasti ada namanya ijab qabul. Nah, yang ketiga ini ada ujroh. Ujroh disebut juga upah. Di sini maksudnya itu ujroh adalah upah. Dan yang terakhir itu ada juga manfaat. Nah, di sini juga ada syarat akad ijarah antara lain syarat bagi kedua yang berakad yaitu telah beliau dan berakal. Jadinya syarat bagi kedua belah pihak ini dikatakan sah apabila orang yang melakukan akad tersebut itu berakal atau beliau. Nah, jadinya ketika kita ada seorang anak kecil yang melakukan akad ijarah ini itu tidak sah karena mereka belum ada pemikiran. Nah, tentunya anak-anak ini belum balighh. Nah, intinya gitu, belum ada atau memayis, masih belum bisa membedakan antara yang bagus atau yang penting begitu. Nah, yang kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan suatu kerelaannya untuk melakukan akad ijarah tersebut. Nah, jadinya kedua belah pihak ini ada rasa kerelaan begitu. Maksudnya ini ada ijab dan qabul, rasa kerelaan. Ya, saya mau nyewa mobil Pak, harganya berapa gitu. Kalau nyewa mobil ini berapa? Oh, 300.000. Oh, oke, saya akan menyewa gitu. Nah, yang ketiga, manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara terang dan jelas. Maksudnya di sini kalau memang sudah ada tertera di tulisannya itu kalau merental mobil itu per jamnya itu 300.000. Nah, kan sudah jelas toh kalau mau rental mobil itu harganya 300.000 per jamnya begitu kan, sudah jelas. Berarti kalau sudah jelas itu tidak bisa diganggu-gugat begitu. Objek yang berikutnya, objek ijarah dapat diserahkan dan digunakan secara langsung. Kan
apa kalau kita menyewa mobil itu kan apa kita rental mobil kan kita sudah menggunakan itu berarti secara langsung begitu. Nah yang terakhir, objek ijarah adalah sesuatu yang dihalalkan oleh syara begitu. Kalau yang belum dihalalkan oleh syara itu belum tentu bisa kita kelola untuk menjadi akad ijarah begitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa rukun dan syarat yang harus dipenuhi? Nah, rukunnya itu ada 4. Yang pertama akid, itu yaitu orang yang berakad ijarah. Maksudnya ini orang yang menyewakan dan orang yang disewakan begitu. Antara kedua belah pihak kan ada 2 orang di sini. Nah, yang kedua itu ada sigat akad atau ijab qabul. Nah, tentunya di setiap akad ini pasti ada namanya ijab qabul. Nah, yang ketiga ini ada ujroh. Ujroh disebut juga upah. Di sini maksudnya itu ujroh adalah upah. Dan yang terakhir itu ada juga manfaat. Nah, di sini juga ada syarat akad ijarah antara lain. Syarat bagi kedua yang berakad yaitu telah beliau dan berakal. Jadinya syarat bagi kedua belah pihak ini dikatakan sah apabila orang yang melakukan akad tersebut itu berakal atau beliau. Nah, jadinya ketika kita ada seorang anak kecil yang melakukan akad ijarah ini itu tidak sah karena mereka belum ada pemikiran. Nah, tentunya anak-anak ini belum balighh. Nah, intinya gitu, belum ada atau memayyiz, masih belum bisa membedakan antara yang bagus atau yang penting begitu. Nah, yang kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan suatu kerelaannya untuk melakukan akad ijarah tersebut. Nah, jadinya kedua belah pihak ini ada rasa kerelaan begitu. Maksudnya ini ada ijab dan qabul, rasa kerelaan. Ya, saya mau nyewa mobil Pak, harganya berapa gitu. Kalau nyewa mobil ini berapa? Oh 300.000. Oh, oke, saya akan menyewa gitu. Nah, yang ketiga, manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara terang dan jelas. Maksudnya di sini kalau memang sudah ada tertera di tulisannya itu kalau merental mobil itu per jamnya itu 300.000. Nah, kan sudah jelas toh kalau mau rental mobil itu harganya 300.000 per jamnya begitu kan, sudah jelas. Berarti kalau sudah jelas itu tidak bisa diganggu-gugat begitu. Objek yang berikutnya, objek ijarah dapat diserahkan dan digunakan secara langsung kan. Kalau kita menyewa mobil itu kan kita rental mobil kan kita sudah menggunakan itu berarti secara langsung begitu. Nah, yang terakhir, objek ijarah adalah sesuatu yang dihalalkan oleh syara begitu. Kalau yang belum dihalalkan oleh syara itu belum tentu bisa kita kelola untuk menjadi akad ijarah begitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ijarah mausufah fi zimmah. Ijarah mausufah fi zimmah adalah akad sewa menyewa atas manfaat suatu barang, manfaat ain dan atau jasa amal yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya, kuantitas dan kualitas. Di dalam fatwa DSN MUI nomor 101 tentang akad ijarah al-mausufah fi zimmah memuat beberapa ketentuan dan spesifik berkaitan dengan manfaat, barang dan pekerjaan, barang sewa ujroh serta ketentuan terkait dengan uang muka dan jaminan. Ketentuan terkait manfaat barang, manfaat ain dan pekerjaan amal yaitu harus diketahui dengan jelas dan terukur spesifikasinya supaya terhindar dari perselisihan dan sengketa. Dapat disertakan baik secara hakiki maupun secara hukum, dan juga harus disepakati waktu penyerahan dan masa ijarahnya dan sesuai dengan prinsip syariah. Yang selanjutnya yaitu ketentuan terkait barang sewa, yaitu kriterianya harus barang sewa itu yang dideskripsikan harus jelas dan terukur spesifikasinya, dan juga barang yang disewa yang dideskripsikan boleh belum menjadi pemilik barang sewa pada saat akad dilakukan, dan juga pemberi sewa harus memiliki kemampuan yang cukup untuk mewujudkan dan menyerahkan barang sewa.
dan juga barang sewa diduga kuat dapat diwujudkan dan diserahkan pada waktu yang disepakati. Ketentuan terkait ujroh. Ujroh boleh dalam bentuk uang dan selain uang, dan juga jumlah ujroh dan mekanisme perubahannya harus ditentukan berdasarkan kesepakatan. Ujroh boleh dibayar secara tunai, tangguh, dan bertahap sesuai kesepakatan, dan ujroh yang dibayar oleh penyewa setelah akad diakui sebagai milik pemberi sewa. Yang selanjutnya yaitu ketentuan terkait uang muka dan jaminan. Dalam akad al-ijarah al-mausufah fi zimmah dibolehkan adanya uang muka, uang kesungguhan yang diserahkan oleh penyewa kepada pihak yang menyewakan. Uang muka dapat dijadikan ganti rugi al-tawadi oleh pemberi sewa atas biaya-biaya kerugian yang timbul dari proses upaya mewujudkan barang sewa apabila penyewa melakukan pembatalan sewa, dan menjadi pembayaran sewa ujroh apabila akad al-ijarah al-mausufah fi zimmah dilaksanakan sesuai kesepakatan. Pemberi sewa dapat dikenakan sanksi apabila menyalahi substansi perjanjian terkait spesifikasi barang sewa dan jangka waktu. Apabila jumlah uang muka lebih besar dari jumlah kerugian uang muka tersebut, harus dikembalikan kepada penyewa. Dalam akad al-ijarah al-mausufah fi zimmah dibolehkan adanya jaminan arohen yang dikuasai oleh pemberi sewa baik secara hakiki maupun secara hukum. Implementasi akad ijarah mausufah fi zimmah dapat diterapkan pada produk pembiayaan pemilik rumah inden syariah. Produk pembiayaan pemilik rumah inden syariah merupakan produk pembiayaan bank syariah dalam rangka pembelian rumah secara inden atas dasar pesanan menggunakan prinsip syariah dengan akad musyarakah mutanaqisah atau ijarah muttahiyah bitamlik. Dalam fatwa DSN MUI nomor 102 diatur ketentuan syariah terkait penerapan akad ijarah mausufah fi zimmah pada produk pembiayaan pemilik rumah inden syariah sebagai berikut. Yang pertama, ketentuan terkait manfaat barang, manfaat ain. Manfaat harus berupa manfaat yang dapat diketahui spesifikasinya maklum supaya terhindar dari perselisihan dan sengketa. Manfaat harus berupa yang dapat diserah terimakan baik secara hakiki maupun secara hukum, dan jangka waktu penggunaan manfaat masa ijarah harus disepakati pada saat akad. Yang selanjutnya yaitu ketentuan terkait barang sewa inden syariah. Kriteria barang sewa yang dideskripsikan harus tertulis spesifikasinya. Barang sewa yang dideskripsikan boleh belum menjadi pemilik pemberi sewa pada saat akad dilakukan. Ketersediaan barang sewa wajib diketahui dengan jelas serta sebagian barang sewa sudah wujud pada saat akad dilakukan. Para pihak harus meyakini bahwa barang sewa dapat diwujudkan pada waktu yang disepakati. Para pihak harus sepakat terkait waktu serah terima barang sewa, dan apabila pemberi sewa menyerahkan barang sewa namun tidak sesuai dengan spesifikasinya yang disepakati atau gagal serah pada waktu yang disepakati, maka penyewa berhak melanjutkan akad dengan atau tanpa meminta kompensasi dari pemberi sewa atau membatalkan akad dengan meminta pengembalian dana sesuai dengan jumlah yang telah diserahkan. Yang selanjutnya yaitu ketentuan terkait ujroh. Ujroh boleh dalam bentuk uang dan selain uang. Jumlah ujroh dan mekanisme perubahannya harus ditentukan berdasarkan kesepakatan. Ujroh boleh dibayar secara tunai, tangguh, atau bertahap angsur sesuai perjanjian sejak akad dilakukan, dan ujroh yang dibayar oleh penyewa setelah akad diakui sebagai pemberi sewa. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Ruhayudin dengan NIM 096 akan menjelaskan tentang ijarah muntahiyah bitamlik atau disingkat dengan IMBT. Tadi sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya tentang akad ijarah, rukun, syarat, dan lain sebagainya. Jadi di sini IMBT atau ijarah muntahiyah bitamlik ini punya arti akad sewa menyewa atau ijarah yang diakhiri dengan pemindahan hak kepemilikan barang dari muajir kepada mustajir setelah berakhirnya masa ijarah melalui jual beli atau hibah. Jadi ijarah muntahiyah bitamlik ini
ketika masa ijarah ini berakhir, bisa melakukan pemindahan kepemilikan, yaitu bisa melalui jual beli, juga melalui hibah. Nanti lebih lanjutnya bisa saya jelaskan di berikutnya. Kemudian dalam perspektif hukum Indonesia, ini juga sudah diatur dalam pasal 19 ayat 1 dan 2 poin F pada Undang-Undang RI 2008 dengan lafal atau berbunyi menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak pada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk IMBT atau ijarah muntahiyah bit tamlik, atau dengan akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah Islam atau tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian dalam fatwa DSN MUI nomor 27 tahun 2002 tentang akad ijarah muntahiyah bit tamlik, yang dimaksud dengan sewa beli atau ijarah muntahiyah bit tamlik adalah perjanjian sewa menyewa yang disertai opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Tadi saya sudah jelaskan ya, untuk hal ini bisa melalui jual beli atau dengan hibah. Kemudian kita lanjut kepada aktivitas pembiayaan IMBT. Nah, ini yang tadi saya akan jelaskan. Yang pertama tentang bentuk akad. Nah, ini bisa melalui hibah setelah berakhirnya sewa menyewa. Dalam hal ini, akad hibah setelah berakhirnya masa sewa bersifat mengikat, sedangkan pemenuhan janji menghibahkan objek akad kepada mustajir digantungkan kepada terpenuhinya pembayaran atau ujroh pada akhir masa sewa. Dengan kata lain, pemenuhan pembayaran ujroh merupakan syarat berlakunya hibah. Kemudian yang kedua melalui jual beli di pertengahan masa sewa. Dalam hal ini terjadi jual beli untuk memberikan kepemilikan objek akad tergantung kepada kehendak mustajir. Apabila mustajir menggunakan opsi yang diberikannya, berarti kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri akad ijarah dan sifatnya tidak terlalu mengikat. Kemudian ini yang selanjutnya melalui objek akad. Jadi kepemilikan nasabah atas objek akad bukan pemilik sejati, melainkan hanya dipinjam namanya saja. Sedangkan pemilik senyatanya adalah bank yang beli dari developer atau supplier. Mekanisme seperti ini dimaksud agar di kemudian hari ketika dilakukan pemindahan kepemilikan setelah berakhirnya masa sewa tidak perlu lagi mengubah bukti kepemilikan, sehingga lebih efektif dan juga efisien. Kemudian selanjutnya berdasarkan ujroh. Jadi ujroh merupakan salah satu rukun ijarah yang harus ditunaikan oleh mustajir kepada muajir sebagai imbalan atas manfaat yang diterimanya. Pada dasarnya biasanya sudah ditentukan atau disepakati oleh kedua belah pihak gitu. Jadi kalau di perbankan ini biasanya sudah ditetapkan untuk ujrohnya. Kemudian dilihat berdasarkan perspektif hukum Islam. Jadi kalau ditinjau dari hadis larangan dua akad dalam satu transaksi, Islam menegaskan melarang dua akad dalam satu transaksi karena bisa menimbulkan maisir, spekulasi, kemudian bisa menimbulkan goror atau penipuan. Akan tetapi menurut pendapat Dimyauddin Junaidi bahwa akad IMBT bukanlah penggabungan dua akad, namun terdiri atas dua akad yang independen, yaitu akad sewa, dan di akhir masa sewa dibentuk akad baru independen, yakni akad jual beli atau hibah. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, pihak yang melakukan transaksi memiliki kebebasan penuh dalam menentukan kesepakatan dan syarat dalam sepakat, dan hukumnya adalah mubah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah gitu.
Sedangkan menurut ulama Malikiyah menyatakan akad ijarah bisa digabungkan dengan akad jual beli dalam satu transaksi karena tidak ada hal yang menafikan substansi dari keduanya. Walaupun ada perbedaan, meski ada ulama yang membolehkan karena secara aplikatif akad ijarah muntayabut tamlik tidak seperti hadis Nabi yang melarang dua akad dalam satu transaksi, karena akad ijarah muntayabut tamlik merupakan dua akad yang saling independen dan akadnya tidak tergantung satu nama dengan yang lainnya. Dua akad ini saling berpisah antara akad ijarah dengan opsi menjual atau menghibahkan barang di akhir sewa dengan ketentuan harus membuat akad baru ketika milih hak opsional yang sudah disepakati. Mungkin itu yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.